Indonesia memiliki banyak advokat atau pengacara yang telah menunjukkan keahliannya dan dedikasi mereka dalam menegakkan hukum dan keadilan di tanah air. Profesi advokat di Indonesia merupakan salah satu pilar penting dalam sistem peradilan yang membantu menjaga keseimbangan dan memberikan perlindungan hukum bagi setiap individu. Dengan berbagai latar belakang pendidikan dan pengalaman, para advokat ini bekerja keras untuk membela hak-hak klien mereka, baik di ranah pidana maupun perdata. Selain itu, mereka juga berperan dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat luas, membantu mereka memahami hak dan kewajiban mereka di mata hukum. Para advokat Indonesia tidak hanya berperan dalam menangani kasus-kasus di peradilan, tetapi juga sering terlibat dalam berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan. Mereka menjadi suara bagi mereka yang tertindas dan kurang mampu, berjuang melawan ketidakadilan dan pelanggaran hak asasi manusia. Banyak advokat ternama yang telah menangani kasus-kasus besar dan sensasional yang menarik perhatian publik, menunjukkan keberanian dan komitmen mereka terhadap keadilan. Dalam menjalankan profesinya, para advokat ini menjunjung tinggi etika dan profesionalisme serta terus berupaya untuk memberikan kontribusi positif bagi perkembangan hukum di Indonesia. Berikut ini adalah 10 pengacara berdarah Batak terkemuka yang kerap menarik perhatian. Pertama, Hotman Paris Hutapea. Hotman Paris Hutapea merupakan salah satu pengacara kondang di Indonesia. Lahir di Lagopoti, Sumatera Utara pada 20 Oktober 1959. Pada riwayat pendidikannya, Hotman menempuh pendidikan sarjana di Fakultas Hukum Universitas Katolik, Parahyangan, dan lulus pada tahun 1981. Setelah itu, dia juga mendapat gelar Master of Law di University of Technology, Sydney, Australia. Tak berhenti di situ saja, dia menempuh pendidikan magister di UGM, serta melanjutkan ke tingkat dokter di Universitas Pajajaran. Setelah bekerja beberapa tahun di bidang hukum, pengacara berdarah Batak ini mendirikan firma hukum bernama Hotman Paris & Partner yang berfokus pada litigasi keuangan internasional dan penyelesaian sengketa. Tak hanya dikenal dengan penampilan yang serba mewah, Hotman Paris juga banyak menangani kasus orang-orang terkenal di Indonesia, termasuk diantaranya adalah para artis. Dua, Hotma Sitompul. Hotma juga tidak kalah hebat namanya di dunia hukum Indonesia. Saudara kandung dari pengacara sekaligus politikus, Ruhut Sitompul bisa dikatakan menjadi salah satu pengacara paling kontroversial di Indonesia dan juga memiliki bayaran yang tinggi untuk setiap penanganan kasus yang dipegang. Bayarannya bisa mencapai hingga ratusan juta rupiah per kasusnya. Sebagai salah satu pengacara terbaik di Indonesia, Hotma juga pernah menangani kasus-kasus sensasional seperti tuduhan pemakaian narkoba oleh artis Raffi Ahmad dan kasus pembunuhan gadis kecil Angeline oleh Margaret di Bali. Ayah kandung dari mantan vokalis band, Bam Samson ini sering dibayar hingga ratusan juta rupiah untuk setiap kasus yang ditanganinya. Tidak hanya itu, Hotma Sitompul juga memiliki firma hukumnya sendiri, Hotma Sitompul dan Associate, dan beberapa aset investigasi properti yang tersebar di beberapa mall besar di Jakarta. Tiga, Otto Hasibuan. Otto Hasibuan pernah menjabat sebagai Ketua Umum DPP Ikatan Advokat Indonesia, yaitu pada tahun 2003 hingga 2007 dan 2007 hingga 2012. Selain itu, dia juga pernah menjadi Ketua Umum Penghimpunan Advokat Indonesia pada periode 2005 hingga 2015. Pada Oktober 2014, Otto mendapat gelar Profesor Kehormatan dari Universitas Jayabaya atas jasanya menegakkan hukum dan keadilan selama 32 tahun menjadi advokat. Dia juga pernah menjadi kuasa hukum Jessica Kumala Wongso atas dakwaan pembunuhan Mirna dengan menggunakan kopi beracun cyanida. Selanjutnya, pada 2017, dia juga pernah menjadi kuasa hukum ex-ketua DPR Setia Novanto atas dugaan korupsi EKTP. 4. Ruhut Poltak Sitompul. Ruhut Sitompul dikenal masyarakat luas sebagai seorang politikus, advokat, dan pemain sinetron yang nyentrik. Seringkali, tanggapan dan tindakannya di ranah politik menuai kontroversi dan kritik dari berbagai pihak. Pria kelahiran Medan, 24 Maret 1952 ini, pada pemilu 2009, dia terpilih sebagai anggota DPR dari Partai Demokrat dari daerah pemilihan Sumatera Utara. Pada pemilu berikutnya, kembali terpilih sebagai anggota DPR.
Sepak terjang Ruhut di politik mengundang reaksi para kawan dan lawan-lawannya. Ruhut sempat dicalonkan sebagai Ketua Komisi 3 DPR, namun karena banyaknya pro dan kontra, akhirnya ia mengundurkan diri dari pencalonan tersebut. Tidak hanya itu, pada tahun 2016, Ruhut lagi-lagi menuai kontroversi berkaitan Pilkada DKI. Partai Demokrat mencalonkan Agus Harimurti Yudhoyono, sementara Ruhut memilih mendukung petahana Basuki. Tentu saja, sikap Ruhut ini mendapat reaksi keras dari internal Demokrat. Ruhut pun digeser dari jabatannya dan ia pun memilih keluar dari Demokrat dan DPR RI. 5. Luhut MP Pangaribuan. Luhut dikenal sebagai sosok yang pemberani, sepak terjangnya sebagai pengacara tidak perlu diragukan lagi. Pria kelahiran Balige, Sumatera Utara, 24 Mei 1956 ini juga dikenal sebagai seorang aktivis dan akademis. Kasus yang paling melambungkan namanya sebagai advokat adalah ketika dia membela sesama rekan Bataknya, Adnan Buyung Nasution, yang saat itu akan terancam akan disingkirkan dari praktik advokat oleh pemerintah. Dari kasus itu, Luhut beserta penasihat hukum lainnya yang membela Adnan tercatat pada peristiwa pertama dalam sejarah Indonesia, di mana advokat melawan lembaga hukum Indonesia. Sebagai akademis pun, dia telah banyak melahirkan buku-buku karyanya sendiri yang ditulisnya berbagai pengalamannya sebagai seorang advokat, dan hampir seluruh buku-bukunya menjadi bestseller dan dijadikan pedoman oleh banyak mahasiswa untuk belajar tentang hukum Indonesia. 6. Todung Mulya Lubis. Profesor Dr. Todung Mulya Lubis adalah seorang ahli hukum dan guru besar hukum pidana di Universitas Sumatera Utara serta aktivis pembela hak-hak asasi Indonesia. Dalam karir politiknya, telah banyak menangani kasus berkaitan dengan HAM seperti penolakan terhadap pembangunan TMII yang lebih diprioritaskan daripada kesejahteraan para guru pada tahun 1975 dan kasus pelanggaran HAM di Timur Timur pada tahun 1999. Pengacara senior ini juga tercatat sebagai salah satu deklarator pembentukan Divisi Perlindungan HAM di LBH atau Lembaga Bantuan Hukum yang bertugas untuk melindungi hak-hak asasi masyarakat Indonesia. Sampai saat ini, sosok Todung tidak hanya sebagai pengacara kelas atas, tapi juga aktivis pembela HAM yang paling berpengaruh di Indonesia. Sekarang, Todung tidak terlalu aktif lagi berprofesi sebagai pengacara dan telah ditunjuk sebagai Duta Besar Indonesia. 7. Junifer Girsang. Dia adalah salah satu pengacara Indonesia yang cukup senior dan sudah mulai berkarir di dunia hukum Indonesia sejak tahun 1987. Selama berkarir menjadi salah satu pengacara top di Indonesia, Junifer sering terlibat berbagai kasus hukum kelas berat, seperti menjadi salah satu kuasa hukum Firman Wijaya dalam menghadapi gugatan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, kasus korupsi Mall Grand Indonesia, dan masih banyak lagi. Junifer Girsang pun aktif mengikuti berbagai kegiatan komunitas para advokat Indonesia dan sangat berjiwa nasionalis. Beliau pernah membentuk tim pembela Pancasila dengan para petinggi kepolisian dan dengan para anggota Perhimpunan Advokat Indonesia yang saat itu bertugas melindungi Pancasila sebagai ideologi negara oleh beberapa pihak yang ingin menggantikannya. Sebagai bagian integral dari sistem hukum Indonesia, advokat memegang peranan krusial dalam penegakan keadilan dan melindungi hak-hak individu. Melalui dedikasi, keberanian, dan keahlian mereka, advokat membantu memastikan bahwa hukum dapat diakses dan ditegakkan dengan adil bagi semua lapisan masyarakat. Peran mereka di multifaset ini menjadikan profesi advokat sebagai salah satu pilar utama dalam mempertahankan supremasi hukum di Indonesia. Dengan berbagai tantangan yang dihadapi, para advokat terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan hukum mereka. Melalui pendidikan berkelanjutan, kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, serta komitmen terhadap prinsip-prinsip etika dan profesionalisme, mereka berkontribusi secara signifikan dalam membantu masa depan hukum Indonesia. Advokat Indonesia terus berjuang untuk memastikan bahwa keadilan dan kebenaran selalu ditegakkan. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman lain ya. Sampai jumpa di video berikutnya.